Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kompleks Semesta. Kali ini saya kembali akan membahas materi fisika khususnya untuk kelas 12 ya. Ini materinya tentang induksi elektromagnetik. Ini masih menggunakan kurikulum 2013 karena memang beberapa sekolah masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang magnet. Magnet itu adalah benda yang menghasilkan medan magnet berupa muatan yang bergerak. Sifat-sifat magnet yang pertama memiliki kutub utara dan selatan yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua, tetap memiliki dua buah kutub meski magnetnya dipotong-potong. Dapat menarik benda ferromagnetik atau mudah ditarik dan dijadikan magnet. Kemudian ini cara pembuatan magnet dilakukan dengan membuat magnet elementer benda ferromagnetik menjadi teratur. Antara lain, satu, digosok magnet secara searah. Jadi antara magnet ini dengan benda ferromagnetik, tadi benda ferromagnetik itu apa? Di sini ada ya, benda ferromagnetik itu adalah benda yang mudah ditarik dan dijadikan magnet. Jadi benda yang mudah menempel dengan magnet. Jadi nanti kutub utara ada pada sisi kiri benda karena penggosokan dimulai dari kiri dan dengan sisi kutub utara. Jadi kalau misalkan kita punya benda ferromagnetik yang tadinya dia tidak berkutub, tapi pas begitu digunakan atau digosok menggunakan magnet, ini kan utara ya, kemudian ini selatan kan. Nah, ketika digosokkan itu maka otomatis yang pertama kali terkena dengan kutub utara ini itu akan menjadi kutub utara juga karena bendanya atau magnetnya itu digosokkan dimulai dari kiri ke kanan ya. Kemudian kalau yang kedua itu ditempelkan dengan magnet lain. Jadi contohnya kayak magnet satu dengan magnet yang lain itu saling ditempelkan, kemudian ditempelkan lagi dengan benda-benda yang ferromagnetik. Jadi akan tertempel gitu. Di kutub utara pada sisi kiri benda, karena sisi kiri adalah tempat kutub selatan menempel. Kemudian yang ketiga, dililit kawat dan dialiri arus listrik DC. Kutub ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana yang 4 jari ini yang tengah itu 1, 2, 3, 4 itu merupakan arusnya, dan ini adalah sebagai kutub utara dan ini adalah sebagai kutub selatan. Medan magnet dan induksi magnet sekarang, jadi tadi tentang magnetnya, sekarang di dalam medan magnet itu ada medan magnet kalau di suatu bendanya itu dialiri oleh listrik ya. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Induksi magnet adalah besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Medan magnet menurut percobaan Ørsted itu adalah di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet. Jadi kalau misalkan ada sebuah penghantar di sini, itu kalau misalkan dialiri oleh listrik maka terdapat medan magnet. Induksi magnet menurut hukum Biot-Savart, induksi magnet pada suatu titik pada penghantar adalah resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Induksi magnet menurut Laplace, yang pertama itu berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat penghantar, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Yang ketiga, arah induksi magnet tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Nah, ini induksi magnet pada berbagai keadaan. Pertama itu ada pada penghantar lurus tak berhingga. Kemudian ini yang kedua pada penghantar lurus berhingga. Jadi ada batas gitu ya. Kalau ini tak berhingga, kalau ini ada batasnya. Ini kan untuk menghitung rumus induksi magnetnya, B itu sebagai induksi magnet ya. Ini yang melingkar ini adalah, ini ya. Jadi untuk menghitung medan magnet itu adalah besaran vektor dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalkan tangan kanan yang 4 ini jadi 4 ruas ini disebut dengan untuk penggunaannya adalah untuk medan magnet. Sedangkan ibu jarinya itu sebagai arus. Jadi yang melingkar-melingkar itu kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana yang 4-nya sebagai medan magnet, kemudian ibu jarinya sebagai arus listrik.
Nah, untuk menghitung medan magnetnya itu B sama dengan mu 0 dikali dengan arusnya dibagi dengan 2Pi dikali dengan A, atau A-nya itu adalah jarak titik X ke penghantar. Misalkan ada sebuah benda di sini, jarak ke jarak ke penghantar itu disebut dengan A ya. Dimana nilai mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, nilainya adalah 4Pi dikali 10 pangkat minus 7, Wb itu apa? Wb itu Weber ya, per arus meter. Kemudian untuk pada penghantar lurus berhingga, ini rumusnya ya, saya tidak akan bacakan, namun di sini B-nya itu adalah sebagai induksi magnet, kemudian satuannya adalah Weber per meter persegi, atau nama lainnya bisa juga disebut dengan Tesla. Jadi medan magnet satuannya adalah Tesla. Kemudian L itu adalah sebagai panjang penghantar. Kemudian yang ketiga pada penghantar melingkar. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah lingkaran kayak gini, kemudian dialiri oleh listrik, maka akan terjadi medan magnet. Di mana di pusat lingkaran titik O, kalau misalkan lingkarannya ini kan ada dua ya. Jadi kalau bendanya diletakkan di titik O, dan bendanya di sumbu pusat lingkaran atau di titik X. Kalau misalkan di titik O, di pusat lingkaran itu rumusnya kayak gini, dan N itu adalah sebagai jumlah lilitan. Kemudian untuk menghitung jumlah lilitan itu kita pakai persamaan ini, nilai theta dibagi dengan 360 derajat. Theta di sini adalah sudutnya ya. Kemudian di sumbu pusat lingkaran rumusnya kayak gini, dan ini keterangannya. Kemudian untuk pada solenoida, solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Jadi kalau misalkan lilitannya sangat banyak, itu disebut dengan solenoida. Nah, untuk pada pusat solenoida, itu rumusnya kayak gini, dan pada ujung-ujung solenoida, itu rumusnya kayak gini. Nanti akan saya bahas bagaimana contoh soal yang dari yang tadi ya, dari yang nomor 1, penghantar lurus yang berhingga, kemudian penghantar lurus yang tak berhingga, kemudian yang ketiga nanti akan kita bahas tentang soal yang melingkar, kemudian soal solenoida, dan yang terakhir ini ada pada toroida. Toroida itu adalah solenoida yang dibentuk melingkar. Jadi bentukan solenoida, tapi bentukannya dibuat melingkar. Nah, pada pusatnya itu dihitung menggunakan ini, dimana kalau misalkan ada lingkaran pasti punya jari-jari ikannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti akan saya bahas materi untuk contoh soalnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.